Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Alfenda Bahri, NIM 1906031129. Maksud dari penjelasan di video ini kali ini, saya ingin menuntaskan UTS atau ujian tengah semester saya pada mata kuliah analisis laporan keuangan unit 4 yang dibimbing oleh Bapak Ismuadi. Baik, yang ingin saya jelaskan di sini yaitu ada 4 indikator yang perlu dianalisa. Yang dimana 4 indikator ini berasal dari aplikasi RTI dan saya memilihnya saya memilih perusahaan itu perusahaan PT Telkom Indonesia. Yang dimana 6 indikator ini, yang pertama ada income statement, yang kedua ada balance sheet, yang ketiga ada cash flow, yang keempat ada earnings, yang kelima ada profitability, yang terakhir ada growth. Jadi pertama-tama PT Telkom Indonesia ini adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kita langsung masuk ke grafik income statement-nya, yang dimana pada grafik ini memiliki 3 elemen. Yang pertama ada net income, yang kedua ada revenue, yang ketiga ada net profit margin. Pada grafik pertama yaitu grafik net income, dari 2016 sampai 2017 itu grafiknya naik, kemudian pada tahun 2018 itu grafiknya mulai menurun, kemudian sampai tahun 2020 naik, dan sampai tahun sekarang itu 2021 turun karena pada tahun 2021 ini belum diperhitungkan sampai akhir tahun, baru sampai bulan Juni. Jadi yang ingin saya analisa ini pada penurunan grafik pada tahun 2018, yang dimana PT Telkom Indonesia ini mencatat penurunan laba bersih hingga 18,56% sepanjang tahun 2018. PT Telkom laba bersih yang didapatkan sebesar 18,3 triliun. Padahal pada tahun 2017 PT Telkom ini mendapatkan laba bersih sekitar 22,14 triliun. Jadi itulah penyebab penurunan pada tahun 2018. Walaupun laba turun, pendapatan PT Telkom tahun 2018 masih naik 1,97%. Penurunan laba tersebut paling besar disebabkan dengan naiknya beban operasional, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi. Alhasil, margin laba usaha PT Telkom Indonesia ini per 2018 hanya 29,7%, beda dengan tahun 2017 yaitu 34,25%. Kemudian ada revenue. Grafik revenue PT Telkom Indonesia ini tiap tahunnya itu naik. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 itu naik, kecuali tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021 seperti saya bilang tadi belum diperhitungkan sampai akhir tahun, baru sampai bulan Juni. Yaitu kenapa revenue atau pendapatannya naik tiap tahun, dikarenakan masyarakat banyak maksudnya itu PT Telkom ini banyak diminati oleh masyarakat, sehingga pendapatan yang dialami oleh PT Telkom ini sangat bagus, tiap tahunnya naik. Yang ketiga ada net profit margin, yang dimana grafik pada net profit margin ini 2016 2017 naik, kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 2018 net profit margin pada PT Telkom Indonesia ini mengalami penurunan, dan kemudian sampai tahun 2021 grafiknya mulai naik lagi. Yang saya analisa pada tahun 2018 yaitu PT Telkom ini menghadapi kasus hukum yang menguras waktu. Hal ini juga bersamaan dengan turunnya harga saham PT Telkom. Itulah yang mengalami PT Telkom. Itulah yang mengalami PT Telkom pada tahun 2018 sehingga membuat grafik net profit margin itu menurun. Dan pada tahun 2019 ini juga PT Telkom mengalami pandemi sampai sekarang, tapi PT Telkom masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19, bahkan seluruh perusahaan yang ada di Indonesia tidak luput merasakan dampak dari pandemi ini. Karena dikarenakan pandemi, jadi grafik pada tahun 2019 itu tidak naik seperti 2021. Yang selanjutnya ada balance sheet.
elemen-elemen yang dimiliki oleh balance sheet ini ada 4. Yang pertama ada equity, liabilities, aset, dan debt equity ratio. Jadi yang pertama grafik equity, yang dimana warna hijau lumut. Pada grafik ini PT Telkom mengalami naik terus dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Mereka mendapatkan grafik naik terus dari 16 sampai 18, sehingga pada tahun 2019 mereka mengalami penurunan, dan kemudian sampai 2021 masih seimbang grafiknya. Jadi yang terjadi pada tahun 2019 ini, PT Telkom ini membukukan kinerja yang kurang bersinar sesuai dengan proyeksi pasar. Pendapatan dan laba PT Telkom ini terpantau menyusut berdasarkan laporan keuangan perseroan yang ada dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia. Jadi PT Telkom ini mencatat pendapatan sebesar 34,19 triliun. Perolehan tersebut menyusut 1,8% dibandingkan pendapatan PT Telkom pada tahun yang sebelumnya, yaitu tahun 2018 yang sebesar 34,84 triliun. Baik, selanjutnya grafik liabilities, yang dimana pada grafik liabilities ini PT Telkom liabilities ini kewajiban atau hutang. Jadi setiap tahunnya itu hutang dari PT Telkom ini naik selalu kurvanya. Jadi karena PT Telkom ini memberikan penjelasan perihal hutang perusahaan yang meningkat 20,8% menjadi 18,4 triliun pada paruh pertama tahun 2019. Hutang tersebut terdiri dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Liabilitas jangka pendek itu PT Telkom meningkat sebesar 6,326 triliun atau sebesar 13,7%. Dengan kontributor kenaikan terbesar berasal dari hutang pajak yang meningkat sebesar 3,6 triliun atau 305,7% dari 1,18 triliun pada 31 Desember 2018 menjadi 4,78 triliun pada 30 Juni 2019. Selain itu, PT Telkom juga memiliki pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun naik yang berjumlah 1,74 triliun atau 17,1% menjadi 7,3 triliun pada tahun 2019. Pinjaman tersebut meningkat disebabkan oleh meningkatnya bagian hutang bank yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Inilah yang menyebabkan grafik liabilities atau grafik kewajiban pada PT Telkom ini naik tiap tahun. Jadi yang ketiga ada aset, yang dimana grafik aset yang dimiliki oleh PT Telkom ini tiap tahun naik, yang berarti PT Telkom ini memiliki banyak sumber daya pada perusahaannya. Yang terakhir ada DIR atau Debt to Equity Ratio, yang dimana grafiknya ini memiliki grafik yang sangat bagus, kecuali pada tahun 2018 agak turun sedikit. Jadi PT Telkom ini tidak cukup baik dalam mengelola kewajibannya, karena hampir setiap tahunnya selalu mengalami penurunan, dan jika di rata-rata dari 10 tahun terakhir terbukti nilainya kurang dari 90%, hanya sebesar 84% cukup bagus. Selanjutnya ada cash flow. Jadi pada grafik cash flow ini rata-rata mengalami penurunan pada tahun 2018 sama 2019. Dan kemudian 2020 juga. Ini penyebab utama pada penurunan grafik ini, yaitu disebabkan ada beberapa gerai yang tutup di masa pandemi. Namun ya karena rata-rata grafiknya naik pada 2021 dikarenakan gerainya mulai bertambah lagi setelah melewati PPKM darurat yang terjadi. Jadi kendala yang dialami oleh perusahaan itu ya gerainya yang tutup di masa pandemi. Namun pada 2021 baru gerainya mulai bertambah lagi. Kemudian ada earnings. Elemen yang dimiliki oleh earnings ini ada 3. Yang pertama ada dividen per share,
yang kedua ada dividend payout ratio, yang terakhir ada earning per share. Pada grafik dividend per share ini 2016 sampai dengan 2017 itu perusahaan sampai 2018 perusahaan masih bisa menstabilkan grafiknya, yang dimana pada tahun 2019 grafiknya mulai turun dikarenakan berdasarkan data RTI jumlah saham Telkom Indonesia yang beredar per 31 Mei 2020 mencapai 99,6 miliar sebanyak 52,9% dimiliki oleh pemerintah negara Republik Indonesia dan 47,90% oleh masyarakat. Dengan menggunakan angka tersebut, maka dividen per saham yang dibagikan adalah sebesar 154,4. Jumlah ini turun dari dividen tahun buku 2018 yang sebesar 163 per saham. Yang kedua ada dividen payout ratio. Jadi pada grafiknya dividen payout ratio ini mengalami penurunan pada tahun 2019, yang dimana dari tahun 2016 sampai 2018 itu mereka memiliki grafik naik terus, kemudian pada 2019 mereka memiliki grafik yang menurun dikarenakan rasio pembayaran atau dividen payout ratio ini pada tahun 2019 sebesar 81,78% dari laba bersih. Besaran tersebut juga lebih rendah dari dividen tahun buku 2018 yang sebesar 90% dari laba bersih. Padahal saat itu laba bersih Telkom Indonesia turun 18,56% secara tahunan menjadi 18,3 triliun. Sebaliknya laba bersih Telkom Indonesia tahun 2019 tumbuh 3,9% menjadi 18,66 triliun. Sisa laba bersih Telkom Indonesia pada tahun 2019 itu sebesar 18,22 atau 3,40 triliun bakal dibukukan sebagai laba ditahan. Sisa dari laba bersih tahun lalu akan digunakan untuk pengembangan usaha Telkom. Itulah penyebab turunnya earning per share pada tahun 2018 ya. Itulah penyebab turunnya dividen payout ratio pada tahun 2019 dikarenakan sisa laba bersih tahun lalu akan digunakan untuk pengembangan usaha Telkom. Jadi yang selanjutnya ada earning per share. Pada grafik earning per share mereka mengalami penurunan pada tahun 2018. Padahal pas 2016 sampai 2017 itu mereka memiliki grafik yang naik. Kemudian turun pada 2018, kemudian sampai 2020 mereka memiliki grafik yang naik. Yang terjadi pada 2018 ini yaitu hal berdampak nilai laba per saham. Perusahaan yang mengalami penurunan menjadi 87,80 dari sebelumnya 122,19 per sahamnya. Dikarenakan ya karena peningkatan beban operasinya, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi menjadi penyebab terkikisnya nilai laba perusahaan. Selanjutnya ada profitability. Jadi yang pertama ada net profit margin, yang dimana pada tahun 2018 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, net profit marginnya ini mengalami penurunan tersebut paling besar disebabkan dengan naiknya beban operasional, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi dari tahun sebelumnya. Alhasil margin laba usaha Telkom Indonesia per 2018 itu hanya 29,7%, turun dari 34,25 pada tahun 2017. Dan kemudian ada operating profit margin, yang dimana ini juga mengalami penurunan pada tahun yang sama. Pada tahun 2018 ya masalahnya ya mereka mengalami penurunan laba yang saya katakan tadi ya, mereka gara-gara menaikkan beban operasional, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi dari 43,79 triliun dari tahun sebelumnya 36,6 triliun. Kemudian ada profitability 2. Nah, itu pertama elemen pertama yang ada di profitability 2 itu yaitu ROA atau return on asset,
Jadi pada grafik ROA ini mereka memiliki grafik yang bagus awal tahun 2016 sampai 2017, sehingga pada tahun 2018 mereka mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 3,1% menjadi 13,1 triliun. Penurunan yang terjadi pada tahun 2018 ini dipicu oleh naiknya total aktiva serta turunnya laba bersih. Selain itu, perusahaan juga menunjukkan ketidakmampuan dalam memanfaatkan aset secara efektif untuk memperoleh laba. Kemudian ada ROE atau Return on Equity. Jadi pada grafik ROE ini pada tahun yang sama mereka mengalami penurunan pada tahun 2018. Yang terjadi kenaikan pada 3 tahun sebelumnya pada tahun 2018 tidak terjadi kenaikan, akan tetapi penurunan sebesar 5,6% menjadi 23,0%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2018 disebabkan oleh laba bersih perusahaan mengalami penurunan. Baik, sekarang kita masuk ke growth. Jadi pada revenue growth pada tahun 2020 mereka mengalami penurunan ya pendapatannya. Dia dikarenakan karena pandemi, karena mereka mengalami pandemi COVID-19, bahkan bukan perusahaan Telkom Indonesia aja yang mengalami, semua perusahaan pasti mengalami. Jadi pendapatan pada 2020 itu menurun. Sekarang selanjutnya di net income grow, ada EPS grow dan DPS grow. Itu rata-rata pada mereka mengalami penurunan itu pada tahun 2018. Ya dikarenakan seperti saya bilang tadi, karena mereka mengalami penurunan laba yang besar, karena disebabkan dengan naiknya beban operasional, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi. Selanjutnya ada YoY Grow atau Years of Year. Jadi pada grafik YoY Grow ini ada revenue, ada net income, ada earning per share, dan ada dividend per share. Kemudian kita lihat kemudian kita lihat ya grafiknya sama. Mereka mengalami penurunan pada tahun 2018. Ya dikarenakan ya seperti saya bilang tadi, mereka mengalami penurunan laba yang sangat besar. Dapat menyebabkan PT Telkom Indonesia ini naik beban operasionalnya itu sangat tinggi, pemeliharaannya tinggi, dan jasa-jasa telekomunikasinya itu. Alhasil margin laba usaha Telkom Indonesia ini pada tahun 2018 itu hanya 29,7%. Beda dengan tahun 2017, mereka pada tahun 2017 itu mereka mendapatkan laba sebesar 34,25%. Jadi baik. Jadi sekian saja yang dapat saya sampaikan. Namun saya simpulkan yaitu kalau misalnya kita berinvestasi pada PT Telkom Indonesia ini ya cukup baik, kalau menurut saya itu cukup baik dikarenakan mereka memiliki net income yang stabil, dan walaupun mereka banyak melakukan liabilities atau hutang yang banyak, tetapi tadi mereka tiap tahunnya itu grafik membayar hutangnya itu ya mereka kewajiban mereka itu selalu dilakukan, jadi tidak terlalu buruk lah, cukup baik untuk melakukan investasi pada PT Telkom Indonesia ini. Jadi itulah kesimpulan yang saya dapatkan. Apabila ada kekurangan pada penjelasan ini, saya minta maaf, dan apabila ada salah kata juga saya minta maaf. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.